Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan yang kemarin ya, soal kebijakan VOC. Hongitohten kemarin sudah dibahas ya. Sekarang ke ekstiparsi. Ekstiparsi di sini artinya menebang tanaman rempah-rempah yang diproduksi secara berlebihan. Jadi misalnya pribumi menanam lada sampai 50 kilo, sedangkan yang diminta oleh VOC hanya 40 kilo. Nah, bagaimana 10 kilo sisanya? 10 kilo itu harus ditebang, nggak boleh dipanen. Karena apa? Karena yang dibutuhkan VOC hanya 40. Karena kalau dipanen nanti akan menghancurkan harga yang sudah ditetapkan sama VOC. Jadi petani-petani kita itu tidak diperbolehkan untuk menjual kelebihan hasil panen. Ya, jadi harus ditebang. Lalu selanjutnya kontingenten adalah kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi, karena dulu belum mengenal sistem alat tukar berupa uang ya, jadi alat tukarnya masih berupa hasil bumi, jadi kita wajib bayar pajak. Aneh ya sebenarnya, karena kita yang punya tanah tapi kita yang bayar pajak ke VOC. Sebenarnya bayar pajaknya tuh bukan ke VOC secara langsung ya. Karena apa? Karena kita bayar pajaknya ke raja. Nah, raja ini di mana raja-raja saat itu memang tunduknya sama VOC. Jadi secara tidak langsung kita bayar ke VOC. Nah, lalu selanjutnya verplite leveranti. Leveranti adalah kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bukan pajak ya di sini maksudnya kewajiban rakyat untuk selalu menjual hasil buminya ke VOC. Jadi nggak boleh menjual ke tempat lain. Jadi di sini kita diwajibkan untuk selalu menyerahkan semua hasil bumi kita ke VOC. Lalu selanjutnya ada kebijakan Priangan Stelsel, ini khusus di wilayah Priangan ya. Priangan itu artinya Jawa Barat. Kewajiban untuk menanam kopi bagi rakyat Priangan. Jadi karena bisa kita lihat ya, salah satu tempat penghasil kopi terbaik itu ada di daerah Priangan, maka rakyat Priangan diwajibkan untuk menanam kopi. Jadi dibandingkan nanam padi untuk makannya sehari-hari, dia lebih wajib untuk nanam kopi. Oke, selanjutnya masa kekuasaan VOC berakhir itu tanggal 31 Desember 1799. Artinya hampir 2 tahun VOC berkuasa. Apa saja penyebabnya? Penyebabnya yang pertama ada korupsi, lalu ada feodalisme, lalu ada ketidakcakapan, dan terlilit hutang. Kita bahas satu-satu. Korupsi ini terjadi karena kita tahu VOC terlalu cepat maju atau terlalu cepat dia besar, jadi makanya banyak orang yang merasa ini saatnya untuk berfoya-foya, jadi makanya mereka tidak memperhatikan pemasukan mereka terlalu sering berfoya-foya, terlalu banyak orang yang tidak handal masuk ke dalam struktur VOC, makanya mereka mengambil kesempatan untuk melakukan korupsi sebesar-besarnya. Oke, lalu selanjutnya ada feodalisme. Feodalisme ini adalah rasa di mana mereka merasa mereka lebih tinggi dibandingkan orang lain, maka mereka benar-benar kalau misalnya masuk VOC nggak punya orang dalam itu nggak bisa masuk VOC. Jadi makanya yang masuk ke dalam organisasi VOC atau struktur kerjaan VOC itu biasanya memang mereka juga atau keluarga mereka juga, bukan karena mereka bisa, tapi karena memang ada bawaan dari keluarganya. Lalu ya karena itu tadi akhirnya menghasilkan orang-orang yang tidak cakap di dalam pekerjaan mereka, karena mereka masuk ke VOC di bawah sama orang lain bukan karena kemampuannya. Lalu yang terakhir adalah terlilit utang. Utang dari mana sih? Ini hutangnya karena mereka harus membayar banyak sekali kegiatan, kayak misalnya mereka suka melakukan perang. Nah, itu perang kan butuh biaya. Lalu mereka harus membayar kepada pemilik perusahaan, kepada yang kemarin ya Heron 17. Nah, inilah hutang. Akhirnya karena mereka banyak sekali pengeluaran sedangkan pemasukan tidak sesuai, akhirnya mereka banyak terlilit hutang, terutama di sini sudah kita lihat sudah ada ya negara lain yang mulai lebih maju lagi seperti Inggris dan Prancis, makanya di sini VOC makin banyak saingannya. Oke, oleh karena itu karena banyak saingannya akhirnya VOC dinyatakan bangkrut tanggal 31 Desember 1799 maksud Ibu. Nah, karena dinyatakan bangkrut maka VOC diambil alih oleh kerajaan Belanda. Nah, maka bisa dibilang sebab VOC bangkrut barulah kita mulai dijajah oleh Belanda. Nah, selanjutnya terjadi perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Nah, saat VOC bangkrut banyak masyarakat Belanda yang menyalahkan kerajaan Belanda, Raja Belanda terutama ya. Nah, karena Raja Belandanya disalah-salahkan, banyak orang Belanda yang meminta Raja Belanda untuk mundur. Karena Raja Belanda mundur, Raja Belanda ini akhirnya melarikan diri. Dia melarikan diri ke Inggris. Kenapa dia melarikan diri? Karena
banyak orang Belanda yang rakyat Belanda sendiri yang tidak suka sama sang raja, maka dia melarikan diri ke Inggris. Nah, karena sang raja yang nggak ada, akhirnya rakyat Belanda ini meminta saat itu lagi berkuasa di Eropa adalah Prancis. Nah, rakyat Belanda meminta Napoleon Bonaparte sebagai raja Prancis untuk mengambil alih negaranya. Karena apa? Karena dia nggak mau lagi pakai sistem kerajaan tapi mau pakai sistem republik seperti Prancis. Nah, karena Napoleon Bonaparte ini bisa dibilang kan dia berkuasa di Prancis, masa dia menguasai dua negara. Akhirnya dia memberikan kekuasaan kepada adiknya. Nah, akhirnya adiknya yang berkuasa di Belanda. Nah, salah satu jajahan Belanda kan adalah Indonesia, karena VOC kan tadi sudah memberikan Indonesia kepada Belanda kan. Nah, makanya selanjutnya yang mengurus Indonesia itu adalah Prancis. Tapi di sini Prancis akhirnya menunjuk Herman Willem Daendels untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Nah, bagaimana pimpinan Daendels di Indonesia kita akan bahas minggu depan ya. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.